Ya, eh, selamat berjumpa kembali dengan saya. Tetap semangat, tetap smart ya pada kuliah hari ini. Kita hari ini akan melanjutkan materi berkaitan dengan pengelolaan perbekalan farmasi ya. Dengan submateri inventory control management. Ya, di sana tertera ABC VNEOG. Ya, apa sih itu gitu ya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan terkait dengan perencanaan obat dengan menggunakan metode konsumsi. Hari ini kita menyampaikan belajar terkait dengan pengendalian persediaan. Ya, materi ini menjadi ada sedikit revisi dari materi kemarin. Kemarin ada contoh soal yang sedikit ada kekeliruan, sehingga biar tidak merubah persepsi, saya ulangi lagi untuk materi dari penyampaian saya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pedoman pengelolaan obat. Jadi dalam siklus pengelolaan obat, drug management cycle, ada proses seleksi, pengadaan, distribusi, dan penggunaan. Ya, yang kemudian itu harus didukung oleh manajemen support, apa saja itu, organisasi, keuangan, manajemen informasi, dari resource yang memadai atau sumber daya manusia, agar supaya pengelolaan obat yang mulai dari seleksi hingga kemudian dia penggunaan itu berjalan secara efisien. Oke. Nah, tentunya dari proses seleksi, pengadaan, distribusi, dan penggunaan ini masing-masing mempunyai tools, mempunyai alat yang digunakan untuk proses pengendalian, proses perencanaan, proses pengendalian, agar supaya apa? Berjalannya tadi menjadi efisien. Bagaimana cara efisiennya? Harus ada toolsnya. Nah, toolsnya apa untuk melakukan controlling? Ya. Nah, di sini kalau kita definisikan inventory control, namanya juga inventory control adalah pengawasan terhadap persediaan. Ya, pengawasan terhadap persediaan. Persediaan apa? Semua persediaan baik itu obat ataupun non obat itu pasti mengalami dan dilakukan proses pengendalian oleh sumber daya manusia yang ada di sana. Sebetulnya tidak hanya obat, juga semua semua inventory, semua persediaan bukan obat pun harus dilakukan pengendalian. Ya, usaha dilakukan oleh perusahaan dalam menyediakan stok barang yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan konsumen. Ya, controlling ya, dalam rangka untuk menyediakan stok barang yang dibutuhkan. Nah, agar supaya stok itu terkendali, terjaga, maka harus dilakukan upaya controlling. Sistem manajemen inventory memungkinkan pengelola untuk mengawasi ketersediaan stok dan memastikan untuk selalu berada di tingkat yang mencukupi. Nah, maksudnya bagaimana? Pengelola gudang ya, tenaga kefarmasian yang ada di gudang farmasi ataupun di bagian perencanaan, tentunya dia harus mempunyai trik, harus mempunyai perencanaan yang kuat agar supaya barang itu tidak terjadi kekosongan, stock out ya, stock out. Nah, ada level-level tertentu yang harus sudah dipikirkan ya. Jangan sampai barang itu menunggu habis baru kita beli ya, karena dalam proses beli itu ada permintaan ya. Kalau ada permintaan, barang masih proses pengadaan, nah ini bisa membahayakan pasien karena dia tidak akan mendapatkan obat. Apalagi kalau yang dikhawatirkan kalau obat-obat itu adalah contoh-contoh obat-obat yang high alert drug, lifestyle drug, life saving drug ya, bukan lifestyle, life saving drug ya, obat-obat yang dapat menangani pasien dalam kondisi kritis. Nah, ini kan tidak boleh, harus ada obat-obat tersebut, obat-obat vital terutama
itu juga harus ada. Nah, oke, dengan kondisi yang mencukupi, obat itu tidak habis ya, maka perputaran pelayanan itu dapat terjaga di rumah sakit maupun di apotek ya. Oke. Nah, mengapa pengendalian persediaan sangat penting ya? Karena begitu besarnya jumlah sediaan yang diinvestasikan dalam persediaan, pengendalian persediaan yang tepat memiliki pengaruh yang kuat dan langsung terhadap perolehan kembali atas investasi. Ya. Obat yang ada di rumah sakit, ada yang ada di apotek itu jumlahnya besar. Ya, tidak hanya besar dari sisi jumlahnya, tapi besar juga dari sisi nilai rupiahnya, nilai keuangannya. Dengan besarnya nilai investasi tersebut atau uangnya, maka tentunya apotek, rumah sakit menginginkan untuk segera memperoleh kembali atas apa yang diinvestasikan. Lah, caranya bagaimana? Ya, penjualannya biar cepat. Bagaimana caranya hingga untung itu dapat masuk ke rumah sakit ataupun apotek. Ya, ini yang disebut dengan namanya perolehan kembali atas investasi. Nah, sangat merugi kalau rumah sakit, instalasi farmasi, ya apotek beli barang banyak, mandek, ya barangnya berhenti, tidak mampu berputar. Nah, oleh sebab itu tidak ada namanya nanti harta lancar yang dapat digunakan untuk melakukan pengadaan lain, barang-barang yang lain. Nah, ini membuat kerugian untuk organisasi, membuat kerugian untuk perusahaan tersebut. Ya. Kemudian pengendalian persediaan juga sangat penting untuk menentukan stok yang benar. Ya. Karena jangan kita melakukan upaya pengendalian kira-kira besok itu barangnya mau habis apa. Ya, kapan habis? Posisi sediaan kita itu ada di level mana? Maka kita akan melakukan pengadaan obat sehingga stok yang tertera di sana sudah cukup ya untuk melakukan upaya pelayanan. Ya. Kemudian inventory dapat berupa apa saja? Nah, tadi sudah sedikit saya singgung. Inventory dapat berupa barang mentah, setengah jadi, barang jadi, bahan pengemas ya, baik itu barang-barang kefarmasian ataupun non kefarmasian. Ya. Nah, ini inventory. Nah, pengendalian persediaan yang efektif yaitu pengendalian persediaan yang mengoptimalkan dua tujuan. Apa saja itu? Satu, memperkecil total investasi pada persediaan. Jadi jangan sampai barang kita itu terlalu banyak berhenti di barang kita. Ya. Karena dikhawatirkan kalau barang itu berhenti tidak dapat berputar, ya, kerugian akan datang ke perusahaan. Ya. Kemudian dua, menjual atau menyediakan berbagai produk yang benar untuk memenuhi permintaan konsumen. Pengendalian yang baik, pengendalian yang bagus akan dapat menentukan kira-kira produk apa yang memang selama ini dibutuhkan oleh konsumen. Berdasarkan apa? Berdasarkan pola konsumsi, berdasarkan pola epidemiologi, ya. Ini menjadi pertimbangan di dalam kita melakukan pengendalian persediaan obat. Hal ini dapat dicapai apabila dapat menentukan satu, berapa banyak suatu item barang dipesan dalam satu waktu. Ya, jumlahnya yang kita mau beli itu berapa, itu dapat kita tentukan. Dua, kapan dilakukan pemesanan ulang terhadap item tersebut. Ya, karena kita tahu barang ini kira-kira kalau levelnya sudah sampai ini kita dapat melakukan pengadaan kembali. Berapa hari lagi kita kembali mengadakan. Ya. Tiga, yang mana dari item-item tersebut perlu dilakukan pengawasan. Ya, jadi ada barang persediaan yang kira-kira memang nilainya tinggi. Oleh sebab itu dengan nilai yang tinggi tersebut harus dilakukan pengawasan yang sangat ketat. Kalau tidak dilakukan pengawasan yang sangat ketat, khawatir akan terjadi kebocoran, kerusakan, kehilangan. Ya, nah ini adalah tugas dari penanggung jawab yang melakukan
penyimpanan, perbekalan farmasi. Ya, kalau itu di di rumah sakit ya di gudang farmasi ya gitu ya. Nah, masalah pengendalian persediaan. Masalah klasik dari mengenai persediaan adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara pengaturan persediaan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan. Ya, jadi kita beli barang, beli obat itu ada biaya-biaya yang muncul di sana. Nah, termasuk kalau kita melakukan penyimpanan barang di gudang itu juga akan muncul biaya-biaya di sana. Ya, nah biaya antara pemesanan dan biaya penyimpanan di gudang itu harus setimbang. Ya, jangan sampai terjadi lonjakan biaya pada saat penyimpanan. Nah, ini akan merugikan untuk rumah sakit itu sendiri. Nah, pertimbangan biaya variabel apa saja itu? Yang pertama adalah biaya penyimpanan, tadi sedikit saya singgung. Biaya-biaya variabel yang berhubungan langsung dengan jumlah persediaan seperti biaya risiko kerusakan, kecurian, penerangan, keusangan, ya. Terus kemudian penyimpanan ini juga membutuhkan biaya listrik, ya, AC, suhu pendingin. Nah, ini dibutuhkan. Sementara kalau biaya pemesanan apa yang muncul? Biaya yang setiap kali harus ditanggung dalam pemesanan suatu bahan barang. Seperti apa? Biaya telepon, pemrosesan pesanan, pemeriksaan penerimaan, pengiriman ke gudang. Ya. Kadang kita berpikir bahwa apa iya sih itu ada biaya? Oh lah, itu biayanya sangat kecil. Ya, anggap saja itu tidak dihitung. Nah, tapi kalau suatu pemesanan itu dilakukan berkali-kali, ya, yang semula jumlahnya sebetulnya tidak seberapa, tapi kalau dilakukan terus-menerus kan jumlahnya jadi banyak. Ya, oleh sebab itu patut diperhitungkan. Ketiga adalah biaya penyiapan. Biaya yang harus ditanggung oleh rumah sakit dalam memproduksi suatu komponen, ya, apabila bahan-bahan tersebut tidak dibeli tetapi diproduksi sendiri, seperti biaya mesin-mesin tidak terpakai, biaya tenaga kerja, ya, penjadwalan, ekspedisi, termasuk kalau di rumah sakit biaya produksi, ya, total parenteral nutrisi, handling sitostatika. Nah, ini kan dilakukan proses penyiapan. Bahkan biaya yang muncul dari proses penyiapan ini sangat tinggi. Ya, handling sitostatika misalkan. Karena tidak hanya penyiapan saja, pada saat proses penyiapan akan muncul variabel tambahan lain, apa? APD yang harus disiapkan. Ya, ini harus dipertimbangkan oleh manajemen yang ada di apotek maupun di rumah sakit. Biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Biaya ini terjadi apabila persediaan tidak mencukupi terhadap permintaan atas barang tersebut. Seperti adanya biaya karena pemesanan khusus, biaya kegiatan administrasi, kehilangan pelanggan, dan lain-lain. Ya, ini biaya-biaya tersebut. Sebetulnya biaya kehabisan atau kekurangan itu mungkin tidak akan muncul secara langsung, ya. Misalkan gini, ada pasien datang ke apotek, ya, kemudian dia mau menebus obat, barangnya atau obatnya kosong, ya, stock out, ada permintaan tapi barang tidak ada. Padahal biasanya barang itu ada, barang tersebut. Tapi karena kita perencanaannya kurang tepat, akhirnya barang itu terjadi kekosongan. Nah, ini yang disebut dengan namanya biaya kehilangan pelanggan. Ya, semula kita mau mendapatkan keuntungan dari resep yang ditebus pasien, tapi gara-gara itu tidak jadi masuk, ya kita rugi. Ya, padahal pasien itu langganan kita, ya, langganan yang sering datang ke apotek menebus obat yang selamanya ada, tapi karena keburu dikonsumsi obatnya kosong, akhirnya menebus ke tempat lain. Nah, ini
biaya kehilangan pelanggan. Dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian jumlah persediaan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang paling ekonomis dan meminimalkan total biaya persediaan. Ya, harus diseimbangkan. Ya, kalau itu diseimbangkan, maka biaya-biaya tadi dapat direduksi. Ya, sekarang tujuan inventory control. Satu adalah melindungi dari kerugian, ini sudah jelas. Jadi kalau perencanaan yang bagus, pengendalian persediaan yang tepat, maka akan terjadi pencegahan stok barang yang kosong. Ya, kalau stok barang yang kosong tadi melindungi kerugian. Persediaan dapat melindungi dari berbagai fluktuasi dari permintaan penawaran. Jika distribusi obat dari supplier terlambat atau permintaan tiba-tiba meningkat, seperti pada kasus penyakit epidemik tertentu, maka sistem persediaan yang baik dapat melindungi persediaan dari stok kosong. Ya, dari stok kosong menyebabkan kita kehilangan pelanggan, menyebabkan kita mau dapat keuntungan tapi tidak jadi. Nah, ini bahaya. Ya. Membuat sistem pengadaan manufaktur. Ya. Harga unit dari obat-obat sistem manufaktur biasanya lebih rendah. Ya. Lebih rendah. Ini ada yang terpotong. Ya. Artinya apa? Kalau kita ada proses pengendalian yang baik, ya, proses pengadaan, proses manufacturing yang ada di rumah sakit, yang ada di apotek, dapat lebih efisien. Ya, proses produksinya kita dapat melakukan produksi secara berkala sehingga barang tidak kosong. Waktunya kita mau memproduksi, barang bahan bakunya ada, kita dapat melakukan. Nah, ya, sangat payah kalau kita melakukan proses produksi, bahan bakunya tidak ada. Pada permintaan ada, permintaan tinggi. Ya, seperti kasus-kasus sebelumnya, ya, di era pandemi Covid pada awal-awalnya muncul, ya, bahan baku untuk pembuatan hand sanitizer misalkan, yaitu alkohol. Banyak orang melakukan proses produksi. Ya, rumah sakit akhirnya apa? Kehabisan alkohol. Padahal rumah sakit itu membutuhkan. Ya, dengan kondisi seperti ini, maka apa? Yang dirugikan siapa? Ya pasien, ya rumah sakit itu sendiri. Ya. Oke, oleh sebab itu, pengendalian persediaan yang baik dapat memprediksi barang-barang apa yang dibutuhkan, termasuk dalam proses produksi ataupun manufacturing. Kemudian, meminimalkan waktu tunggu. Ya, sistem persediaannya dapat meningkatkan ketersediaan obat secara optimal sehingga pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan. Barang yang tersedia dengan tepat, barang yang tersedia dengan cukup, ya, ketika ada permintaan barang itu kita ambil, kemudian kita labeling dan didispensingkan kepada pasien, maka waktu tunggunya akan minimal, mereduksi waktu tunggu. Beda kalau, ya, barangnya itu tidak ada, terus kemudian kita mencoba mengadakan, ya, entah itu dengan kerjasama dengan rekanan apotek sebelah ataupun rumah sakit yang lain, nah, kita harus beli dulu. Nah, ini kan waktu tunggu pasien menjadi jauh lebih lama. Ya, kepuasan pasien bisa jadi turun gara-gara waktu tunggunya terlalu lama. Ya, meningkatkan efisiensi transportasi. Ya, jelas kalau ya ini biaya transportasi akan meningkat jika tidak ada sistem persediaan atau stok. Ya, bolak-balik untuk proses pengiriman barang, bolak-balik untuk proses pengambilan barang dari gudang ke pelayanan. Nah, kemudian mengantisipasi fluktuasi akan permintaan yang sulit untuk diprediksi. Sistem inventory dapat mengantisipasi kenaikan permintaan yang tidak menentu. Nah, ini dalam kondisi tertentu, misalkan kalau ada kasus pandemik gitu ya, kasus pandemik yang tiba-tiba membutuhkan suatu obat yang banyak gitu.
Kalau manajemen rumah sakit, ya instalasi farmasi tidak mampu menyediakan barang tersebut, maka akan terjadi kekosongan. Ya, nah kekosongan ini masih beruntung kalau kita beli barang tersebut supplier ada. Ya, jadi barang yang di apotek kosong, yang rumah sakit kosong, kita beli ke supplier, barangnya kita beli ada, itu masih bersyukur. Tapi yang berbahaya adalah kita sudah beli ke supplier, ternyata suppliernya terjadi kekosongan juga. Ya, akhirnya kita kebingungan untuk mendapatkan obat tertentu tersebut. Ya, inilah fluktuasi kasus-kasus pada kasus-kasus pandemi yang menyebabkan stock out dari persediaan. Ya. Nah, sekarang modal-modal pengendaliannya apa saja? Ya. Barang-barang persediaan perbekalan farmasi dapat kita kendalikan dengan beberapa cara. Ya, sebetulnya banyak model pengendalian. Hanya ini kita akan menyampaikan 4 saja. Pertama adalah always ABC, always better control, model EOQ, economic order quantity, kemudian model VAN, vital essential dan non essential, dan model just in time. Ya, ini adalah pengendalian persediaan. Nah, pertama, pengendalian persediaan menggunakan metode ABC, always better control. Pengendalian perusahaan berhubungan dengan aktivitas pengaturan persediaan bahan-bahan agar dapat menjamin persediaan dan pelayanan kepada pasien. Ya, ABC inilah salah satu caranya atau yang kita sering sebut dengan namanya analisis Pareto. Analisis ABC ini menekankan kepada persediaan yang mempunyai nilai penggunaan yang relatif tinggi atau mahal. Ya. Jadi barang-barang yang ada di rumah sakit, barang yang di apotek, itu ada kelompok-kelompok tertentu nilainya tinggi, nilai investasinya tinggi. Dan ini fokus yang menjadi proses pengendalian utama. Karena apa? Dia menelan bisa sampai 75% biaya dari total biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit, oleh instalasi farmasi, oleh apotek. Ya. Kalau ada apa-apa dengan 75% ini, maka sangat merugi nih. Ya, rumah sakit dapat merugi, apotek dapat merugi. Nah, kelompok apa saja? Yaitu namanya juga ABC, ada kelompok A, ada kelompok B, kelompok C. Kelompok A, item barangnya sebetulnya cuma sedikit. Ya, kurang lebih 20%-nya lah. Cuman nilai investasinya hingga sampai 75%. Kelas B, 30% lebih banyak barangnya, tapi nilai investasinya lebih rendah. Ya, 20%. Kelas C juga barangnya lebih banyak, 50%, cuman harganya murah, yaitu sekitar 5%. Beberapa literatur mungkin akan menyampaikan berkaitan dengan ada yang 70%, kemudian 20%, yang kelas C 10%. Ya, cuman kita pakai berdasarkan literatur dari Kementerian Kesehatan, ya, 75%, 20%, 5%. Ya, totalnya jadi 100%. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, analisis ABC ya gambar tabelnya, biaya pemakaiannya tinggi, item persediaannya lebih sedikit. Ya, ini sebenarnya bukan biaya pemakaian tapi biaya persediaan. Ya. Sistem ABC ini berguna dalam setiap pengelolaan obat, yaitu dapat menimbulkan frekuensi pemesanan dan menentukan prioritas pemesanan berdasarkan nilai atau harga obat tersebut. Ya, tadi. Untuk ABC digunakan untuk satu, mengurangi persediaan atau inventory dan biaya dengan mengatur pembelian yang lebih sering, ya, dan pengiriman dalam jumlah lebih sedikit untuk obat kelas A. Mencari penurunan harga yang besar untuk obat kelas A dan penyimpanan harus diperhatikan. Ya. Kontrol yang ketat oleh staf dan adanya perhatian bahwa order
besar untuk kelas A harus dicatat secara ketat dan hati-hati. Kenapa? Tadi nilai investasinya tinggi, gitu ya. Mencari harga supplier obat-obat kelas A yang paling murah, ya, yang lebih murah ya dibanding yang lain. Mengurangi persediaan tadi, barangnya jangan terlalu banyak kalau beli yang kelas A, ya. Tapi biaya pengatur pembeliannya yang harus kita kendalikan juga. Nah, pengadaan obat ABC tadi dikelompokkan menjadi kelas A, B, C ya. Yang kelas A menyerap dana 75%, kelas B 20%, kelas C 5%. Ya, langkah-langkahnya. Hitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing dengan cara mengalihkan ya jumlah konsumsi obat atau kuantum obat dengan harga. Ya. Harga ini sebetulnya tergantung dari manajemen mau dibuat harga itu per kemasan, ya per kemasan itu per box, ya atau dihitung per unit atau per biji atau per tablet obat, ya lebih mudahnya perhitungan ya per tablet ya karena itu sudah sampai rigid hingga ke satuan yang paling kecil. Tentukan ranking mulai yang terbesar dana sampai yang terkecil. Ya, hitung persentase terhadap total dana yang dibutuhkan, hitung kumulatif persentasenya, kemudian tentukan yang kelas A yang termasuk dalam kumulasi 75%, kelas B kumulasi 75 sampai dengan 95%, kemudian yang kelas C adalah yang lebih dari 95% ya 95, sekian itu masuk kelas C, tapi kalau 95 pas masih masuk kelas B, begitu pula yang kelas A ya 75%. Oke, contoh ya, kita coba lari ke contoh ya. Ini ada contoh 10 macam persediaan farmasi ya, perbekalan farmasi. Tentunya kalau di apotek, rumah sakit jumlahnya lebih banyak dari ini ya. Ini hanya untuk mempermudah saja pemahaman agar Anda mudah belajar gitu. Nah, di sini tertera ya, di sini tertera untuk nama obat dengan kemasan sekian. Ya, ada yang 1000, ada yang 100 per boxnya ya. Terus kemudian ini harga ya. Ini adalah harga dari per kemasan. Ingat, hati-hati ini. Ini adalah harga per kemasan. Ya. Dengan harga per kemasan ini nanti akan mempengaruhi struktur yang lain. Ya, ini ada harga-harga yang harus diperhatikan. Ya. Kalau harga kemasannya sekian, maka persatuannya berapa, per unitnya berapa. Ya, tinggal dibagi saja. Misalkan contoh amoksisilin ya, per boxnya adalah 47.000, maka per satu tabletnya berapa? Ya 47.000 dibagi 100 ketemu 470 rupiah ya. Dan seterusnya ya, menghitung berdasarkan dari jumlah unit per box atau per kemasan ya. Terus kemudian di sini ada pemakaian ya, pemakaian atau konsumsi dari apotek atau rumah sakit tersebut. Nah, bila diketahui total konsumsinya adalah sekian ya sekian tablet atau sekian unit atau sekian ampul ya, ini saya pukul rata saja, ini sediaannya tablet meskipun di sini ada injeksi ephedrine ya, ini dibuat tablet gitu. Nah, kemudian stok tersisanya sekian ya, diketahui stok tersisanya sekian ya, persediaan di tempat kita itu ada sekian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari kelompok obat ini mana yang masuk kategori kelas A, kelas B, dan kelas C
ya. Untuk perhitungannya ya ini kecil ya, sekali ya. Oke. Untuk perhitungannya tadi adalah kalikan antara harga obat dengan pemakaian ya. Ini sudah kita hitung ya, sudah kita hitung harga per unit ya. Jadi kalau ini tidak diketahui satuannya, maka harus dibagi dulu ya harganya per unit ya. Jadi harganya per unit. Nah kalau tidak dihitung bagaimana ya, nanti kuantumnya, konsumsinya juga harus diperhatikan. Konsumsi itu per tablet atau per kemasan ya. Kalau tidak diperhatikan nanti nilainya jadi besar ya. Lah di sini diketahui adalah jumlah kuantumnya itu, konsumsinya itu satuannya adalah per tablet, sehingga dihitung harga per unit atau per tabletnya berapa ya, baru kita kali ya. A kali B yaitu harga satuan kali harga pemakaian konsumsi, ketemulah ini ya, ketemulah harga dari pemakaian ya. Setelah ketemu ini kemudian kita persentase dengan melakukan perhitungan ya. Harga obat dikali dengan total ya, harganya dibagi dengan total dikali 100%, ketemu persentasenya berapa ini. Nah, tinggal dimasukkan persentasenya. Setelah ini kemudian kita urutkan dari nilai yang paling tinggi, persentase yang paling tinggi ke persentase yang paling rendah ya. Coba kita cocokkan di sini ya. Ya, di sini di tabel bawah ini sudah kita urutkan nih. Ya, sudah kita urutkan persentase yang paling tinggi ke persentase yang paling rendah dengan total 100%. Ya, total 100%. Kemudian kita kumulatifkan dari nilai ini. Ya, kita kumulatifkan 42,28% kita masukkan ya. Kemudian 42,28 ini kita tambah dengan 29,64 akan ketemu 79,93. 71,93 kita tambahkan dengan 8,63 ya, ketemulah 80,29 dan seterusnya. Perhitungan kita kumulatifkan ya, kumulatifkan total terakhir 99,42% ditambah 0,58 ketemu total 100%. Nah, persen kumulatif ini kemudian kita cocokkan dengan tabel ini ya, kita cocokkan ya. Tadi kan kelas A itu adalah yang menelan biaya hingga 75%-nya ya. Jadi 1-75% itu adalah kelas A. Yang menelan biaya kumulatifnya dengan 20%, yaitu di sini 75 ke atas hingga 95% adalah kelas B. Begitu seterusnya hingga kelas C. Ketemulah di sini yang nilainya 1-75% yang mana? Yaitu amoksisilin, asam mefenamat ya. Ternyata ini masuk rentang kelas A. Nah, ini masuk rentang kelas A. Ya. Ya, dan seterusnya kelas B 80,29 hingga 94,72 masuk kelas B. Sisanya hingga 100% adalah kelas C. Nah, ini cara menghitung mana obat itu kelas A, kelas B, dan kelas C. Yang menjadi titik kritis yang sering terjadi kesalahan perhitungan adalah tadi yang pertama adalah lupa untuk memastikan harga ini adalah harga per kemasan box atau per biji, per unit, tablet atau per ampul.
dipastikan dulu di sini agar supaya nanti perhitungan total biayanya nanti menjadi lebih tepat. Ya, kalau tidak nanti akan mempengaruhi hasil. Ya, dari perhitungan di sini jangan sampai salah. Ya, karena akan berpengaruh pada perhitungan-perhitungan selanjutnya. Oke. Nah, tadi sudah kita pelajari ABC. Ya, sekarang kita pelajari yang VAN. Vital, esensial, dan non-esensial. Pengelompokan obat berdasarkan dampak tiap jenis obat pada kesehatan. Kelompok V, vital atau yang sering kita dengar dengan namanya sangat-sangat esensial. Ya, kelompok vital ini. Kelompok obat yang sangat esensial ya misalkan adalah obat-obat life saving drug, obat untuk pelayanan kesehatan pokok, obat untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar. Ya, ini obat-obat kelas vital. Obat ini harus ada ceritanya. Ketika barang itu tidak ada bisa membahayakan nyawa pasien. Kemudian obat esensial, grade-nya di bawahnya vital lah ya. Kelompok obat yang bekerja pada sumber penyakit atau kausal. Kelompok non esensial, obat-obat penunjang, kerjanya ringan dan biasanya untuk menimbulkan kenyamanan, mengatasi keluhan ringan, ya multivitamin, ya seperti itu. Kemudian, sekarang obat kategori vital, esensial, dan non esensial ini bisa jadi setiap rumah sakit itu mempunyai kesepakatan yang berbeda dengan rumah sakit yang lain atau apotek satu dengan apotek yang lain. Karena apa? Tadi tergantung dari bergantung dari pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut. Ya, kira-kira rumah sakit tersebut itu sering melakukan pelayanan kasusnya apa gitu. Ketika kasusnya itu sering menggunakan obat tertentu X untuk kasus misalkan untuk kasus hipertensi sering menggunakan obat-obat amlodipin ya bisa jadi itu menjadi kelompok obat vital ya karena apa obat-obat untuk pelayanan kesehatan pokok ya kalau tidak ada itu ya pasien tensinya tidak turun ya bisa menggunakan itu. Obat kelompok esensial ya umumnya misalkan kausal ya antibiotik bisa masuk di situ. Kelompok-kelompok non esensial ya bisa multivitamin ya bisa jadi obat-obat penghilang demam ya paracetamol ya. Oke. Tadi sekali lagi kelompok vital, esensial dan non esensial itu tiap rumah sakit berbeda, itu disepakati nanti dari dokter ya yang melakukan pelayanan kira-kira nanti kalau pasien ini obat-obat ini masuk kategori vital atau tidak ya. Jadi ada kesepakatan terlebih dahulu di rumah sakit tersebut dengan memastikan dengan komunikasi langsung dengan pihak medis atau dokter. Nah, sekarang kombinasi antara ABC VAN ya. Sebetulnya ini digunakan untuk mengendalikan manakala dana kita tidak cukup untuk melakukan pengadaan dengan jumlah yang banyak. Dana kita hanya terbatas untuk mengadakan jumlah-jumlah tertentu. Ya, misalkan kita punya perencanaan obat itu dari perencanaan rumah sakit misalkan itu habis dana 1 miliar. Ya, 1 miliar untuk perencanaan pengadaan obat untuk penggunaan selama katakan tiap 3 bulanan ya untuk tender tiap 3 bulanan 1 miliar. Akan tetapi dari perencanaan tersebut ternyata uang kita tidak cukup untuk beli sejumlah 1 miliar. Misalkan kita hanya punya dana 800 juta nih. 800 juta. Maka bagaimana caranya untuk pengadaannya? Ya tentunya kita harus melakukan upaya reduksi, pengurangan
perencanaan obat yang kita mau beli. Nah, sekarang tinggal apa yang mau dikurangi. Ya, tentunya yang dikurangi adalah barang-barang atau obat-obat yang sifatnya non esensial terlebih dahulu. Ya, yang non esensial. Ya, yang dia tidak esensial, bukan pokok, dan harganya juga tidak murah. Ya, maaf, yang harganya murah. Ya, nah mulai dari apa? Nah, kalau diurutkan, ya mulai dari kelompok ini. Ya, mulai dari kelompok ini. Ya, baru kemudian ini. Oke, kita bisa menguranginya di sana. Ya. Nah, tentunya rumah sakit punya instalasi farmasi, rumah sakit punya cara untuk melakukan pengendalian di sini. Ya, agar supaya barang-barang itu tidak kosong bagaimana, yang kira-kira dikurangi bagaimana. Tadi ingat, yang penting adalah memastikan obat-obat kelas A, obat-obat terutama vital kelas A itu harus ada. Ya, obat-obat vital kelas A harus ada. Agar supaya apa? Ya, pelayanannya dapat berjalan dengan baik. Ya. Oke. Tapi sekarang untuk kondisi seperti ini, apabila memang rumah sakit atau apotek itu perputaran keuangannya baik, maka kita beli dengan jumlah tertentu pun ketika uang yang kita gunakan untuk beli dan balik ke kita kembali itu ada, maka dapat digunakan untuk order barang yang sifatnya non esensial ataupun yang esensial manakala memang itu dibutuhkan. Ya, tapi syaratnya adalah barang yang kita beli itu ketika beli dengan metode pengadaan langsung, barang itu segera datang, ya, dan dapat berputar kembali. Oke. Sistem VAN digunakan untuk penyediaan rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Tadi akan terbatas tadi. Ya, dalam penyusunan kebutuhan obat yang masuk kelompok V diusahakan tidak terjadi kekosongan. Kriteria penunjukan VAN dapat mencakup berbagai aspek klinis, konsumtif, ya, konsumsi, target kondisi, dan biaya. Ya. Oke, lantas menentukan VAN, menyusun kriteria VAN. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kriteria VAN ini bisa jadi setiap tempat rumah sakit berbeda-beda, ya, karena ini berdasarkan dari ritme apa yang terjadi di rumah sakit tersebut. Ya. Menyediakan data pola penyakit, ya. Jadi pola penyakit yang ada di rumah sakit itu bagaimana. Kemudian standar pengobatan. Kalau pasien tersebut kasusnya adalah kasus diare, maka diobati apa? Kalau kasusnya ISPA, maka obatnya apa? Ya, tentunya masing-masing mempunyai standar terapi yang ditetapkan. Ya. Oke, itu tadi vital, esensial, dan non esensial VAN. Ya, kemudian dikombinasikan dengan ABC. Sekarang kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu standar pemesanan. Ya, standar pemesanan. Dasar pemesanan kembali adalah dengan menentukan minimum dan maksimum stock level. Ya, consumption based reordering formula. Ya, ini dasar. Ya, bagaimana caranya? Ya. Sebelum ke sana ini kita perlu mengetahui dulu, ya, beberapa parameter berkaitan dengan minimal dan maksimal stok. 1. Rata-rata konsumsi per bulan, average monthly consumption, ya, CA, ini konsumsi per bulan. Kemudian lead time, waktu tunggu. Procurement period, time until the next order will be placed. Jadi ketika kita melakukan pengadaan hingga barang datang kembali itu berapa lama, ya. Procurement period maksudnya pengadaan yang pertama hingga pengadaan kedua itu berapa kali, misalkan gini.
rumah sakit melakukan pengadaan itu tiap 4 bulan sekali di rumah sakit. Berarti PP-nya berapa? Ya 3. Ya, 12 1 tahun dibagi 4 ya. Karena setiap 4 bulan sekali berarti PP-nya 3. Ya. Stock on hand inventory, stok yang masih ada. Stock now on order from supplier but not yet. Beli tapi belum datang. Quantity of stock back order lower level. Ya, ini rumusnya. Ya, jadi rumus matematik stok minimal stok maksimalnya adalah safety stock atau disebut SS. Rumusnya adalah lead time kali dengan consumption average. Ya, rata-rata konsumsi per bulan. Jadi waktu tunggunya berapa dikalikan dengan konsumsi per bulan. Ya, ketemulah safety stock atau SS. Kalau perhitungan metode konvensional konsumsi yang kemarin, safety stock setiap institusi, setiap rumah sakit ataupun apotek ada yang menetapkan safety stocknya dibuat 2 bulan atau 1 bulan. Ya, berarti ya safety stocknya itu 1 bulan sejumlah obat tersebut. Tapi kalau menggunakan rumus ini safety stock, maka waktu tunggunya berapa dikalikan dengan konsumsi rata-rata per bulan dikalikan. Jadi selama waktu tunggu tersebut kita masih punya stok pengaman, stok penyangga, buffer stock. Ya, buffer stock. Stok minimal. Stok minimal adalah lead time kali konsumsi plus SS. Ya. Berarti stok minimal itu adalah 2 kali SS. Ya. Jadi di atas safety sudah bisa dihitung, maka 2 kali SS ketemu. Kemudian stok maksimal. Ya, stok maksimal ada stok minimal ditambah PP ya, procurement tadi dikali dengan konsumsi rata-rata. Ya, konsumsi procurement period tadi. Ya. Ketemu stok maksimal. Ya. Contoh lah ya untuk bermudah belajar. Contoh, an example of minimal maximum level calculation is case in which in the lead time for tetracycline capsule 2 months. Ya, jadi 2 bulan. Ya. Kemudian rata-rata konsumsinya adalah 1000 kapsul. Safety stoknya 2000 kapsul, dialokasikan 2000 kapsul. Ya. Kemudian for a procurement period of 6 months, ya, jadi PP-nya adalah 6 months, 6 bulan. Stok minimal, stok maksimalnya berapa yang dibangun? Ya, masukkan ke dalam rumus. 2 kali 1000 ditambah 2000 ketemulah 4000 kapsul. Ya. 2 kali 1000 ditambah 2000. Stok maksimalnya 4000 kali tadi ya, PP-nya 6 dikali 1000 ketemu 10.000. Ya. Ini. Oke, ya 2 bulan pengadaan ya. Jika kondisi stok di bawah level minimal, maka perhitungan order quantity-nya menggunakan rumus ini. Ya, seperti ketentuannya di depan. Sebagai contoh di atas, tetracycline yang masih tersedia di stok adalah 3000 dan pesanan yang belum datang 2000 dan tidak ada permintaan dari pelayanan. Nah, maka perhitungannya bagaimana? Ya tinggal dimasukkan QO, stok maksimalnya berapa, SB-nya karena tidak ada permintaan dari pelayanan berarti 0 dikurangi dengan 3000 ya, S1-nya tadi ditambah dengan stok ya, S1 itu tetracycline yang tersedia ya, stok on hand 3000 ditambah dengan 2000 ya pemesanan yang belum datang.
ketemu berapa? 5.000. Ya. Oke. Oke. Ini adalah untuk melakukan perhitungan stok minimal, stok maksimal. Jadi menjaga bahwa stok maksimal yang ada di persediaan kita, yang ada di gudang kita itu harusnya berapa. Stok minimal yang ada di gudang itu berapa. Agar apa ya? Pasien tidak terlalu lama menunggu kalau kita melakukan pelayanan. Oke, kemudian pengendalian persediaan yang selanjutnya yaitu economic order quantity. Ya, economic order quantity. EOQ ya, makin besar persediaan berarti resiko penyimpanan serta besarnya fasilitas yang harus dibangun sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang lebih besar pula. Namun, di lain pihak, biaya pemesanan dan biaya distribusi menjadi lebih kecil. Hal ini perlu adanya optimalisasi agar tercapai kesetimbangan antara membangun persediaan serta biaya distribusi dan pemesanan. Ya. Secara matematis perhitungan tersebut dirumuskan dalam rumus ya jumlah pesanan ekonomis atau EOQ. Ya, rumusnya ini. EOQ 2 kali cost per order dikalikan dengan jumlah permintaan selama setahun atau S dibagi dengan cost of maintenance dan jumlah cost of maintenance dari persediaan ya. Ini garisnya digeser nih ya, jadi akar dari 2 kali S per CM kali U ya. Jadi yang diakar adalah semuanya ya. Sama juga dengan economic order interval EOI ya, ini ada akarnya juga. Akarnya kemudian dibagi di tengahnya. Ya. Jadi EOI ini adalah akar 2 kali cost order dibagi dengan cost of maintenance dikali dengan cost per unit U dikali dengan jumlah permintaan selama setahun kali S. Ini EOI ya. Oke, rumusnya jangan sampai salah tadi ya. Ini karena membaginya kegeser. Oke. Nah, gambaran EOQ-nya seperti ini. Ya. Jadi menyeimbangkan antara cost dengan biaya penyimpanan dengan order size. Nah, kita menginginkan berada di titik ini. Ya. Ada kesetimbangan holding cost dengan order cost. Ya. Semakin barangnya banyak, ya. Semakin barangnya banyak, maka biaya penyimpanan juga semakin tinggi. Ya, kemudian order size, semakin banyak yang dibeli, biayanya semakin kecil juga. Ya, kita tidak perlu berkali-kali sekali telepon barangnya datang. Cuman biaya penyimpanannya menjadi tinggi karena terlalu banyak yang harus disimpan. Oleh sebab itu kita menginginkan ada total cost, ada titik temu ini yang disebut dengan namanya economic order quantity berdasarkan pada rumus yang tadi sudah kita diskusikan. Ya, teknik pengendalian persediaan tua yang lama sering dipakai, terkenal dan mudah digunakan, tapi ada asumsinya. Tingkat permintaan diketahui bersifat konstan. Ya, jadi konstan. Lead time, waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan diketahui dan bersifat konstan. Ya, jadi tidak berubah-ubah gitu.
Persediaan diterima dengan segera. Persediaan yang pesan tiba dalam bentuk kumpulan produk. Artinya kalau kita pesan dengan jumlah yang banyak, tender dengan jumlah banyak, maka barang itu muncul sejumlah itu. Gitu. Tidak per besok satu box per biji ya, seperti itu. Nah, ini akan malah menimbulkan biaya kalau terlalu banyak, terlalu sering kecil-kecil yang datang, tapi harus datang dalam kumpulan. Tidak mungkin diberikan diskon. Kalaupun ada diskon, maka diskon ini tidak masuk di dalam perhitungan. Ya, karena diskon itu kan setiap waktu dapat berubah-ubah. Dan kita bagian pelayanan rumah sakit maupun apotek juga kadang tidak tahu besok itu diskonnya berapa, tidak bisa diprediksi. 5. Biaya variabel yang muncul hanya biaya pemesanan dan biaya penyimpanan persediaan sepanjang waktu. Keadaan kehabisan stok dapat dihindari sama sekali bila pemesanannya diketahui pada waktu yang tepat. Oke. Kemudian nih gambarannya tadi ya, stok maksimal, stok minimal. Ya, kita berharap ya ini stabil ya, kita masih punya persediaan dengan kondisi seperti ini. Ya. Kemudian menghitung reorder point atau ROP ya, dengan D itu bagaimana? Ya, kebutuhan per hari yaitu jumlah kebutuhan tahunan dibagi dengan jumlah hari per tahun ya. Ya, jadi disepakati jumlah hari dalam setahun itu berapa. Kemudian lead time, L-nya adalah lead time. Tinggal dimasukkan data-data tadi ya. Biaya pemesanan ya mencakup biaya pasokan, formulir, pemrosesan, pemesanan, tenaga kerja dan sebagainya. Biaya penyimpanan ada sewa bangunan, kalau bangunan itu kita sewa ya, kita biaya sewa, penyusutan, biaya operasi, pajak, asuransi ya. Biaya penanganan ada peralatan, sewa, listrik, biaya operasi, biaya tenaga kerja, penanganan tambahan, investasi, pencurian, kelalaian khususnya. Nah, total biaya penyimpanan itu ternyata diperkirakan bisa sampai 26% sendiri. Nah, ini costly ya. Contoh, ya kita masuk pada contoh. Instalasi farmasi rumah sakit ABC menggunakan halotan 250 cc sejumlah 1.200 botol per tahun. Harga per botolnya adalah 900.000. Ini hanya contoh saja ya, kalau nanti harganya tidak sesuai di pasaran. Rumah sakit memperkirakan cost of maintenance dari persediaan dalam setahun adalah 20%. Dan biaya pemesanannya adalah 50.000 per order. Kepala instalasi farmasi ingin mengetahui berapa banyak halotan yang harus dipesan setiap kali memesan. Buatlah fixed period sistem jika diketahui lead time-nya adalah 2 hari. Ya, 2 hari. Lead time itu 2 hari di sini. Nah, ini ada lead time. Jadi lead time waktu tunggu tergantung dari case-case atau kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Bisa saja lead time itu cuma 1 hari. Ada ya, lead time ada yang 1 bulan atau bahkan 2 bulan tergantung dari jenis obat yang mau kita beli. Atau menggunakan sistem tender. Ya, tender itu kan butuh waktu untuk mengumpulkan sejumlah obat yang kita beli dengan jumlah banyak. Kita tender, menang, katakan sama supplier tertentu menang. Barang mulai tender barang baru datang. Berapa lama? Itu membutuhkan waktu ketika menggunakan tender. Bisa sebulan, 2 bulan, bahkan bisa sampai 3 bulan atau lebih. Ya. Tapi kalau pengadaan langsung, ya untuk sejumlah barang-barang yang lebih sedikit, maka lead time-nya bisa menjadi lebih pendek. Ya, hanya hitungan hari. 1, 2 hari, 3 hari, ya. Seperti itu. Nah, contoh tadi adalah case seperti ini, berapa EOQ-nya ya, 2 kali cost order 2 kali 50.000 dikalikan dengan 1.200 itu adalah konsumsinya, konsumsi halotannya, dibagi dengan cost of maintenance tadi kan 20% ya, berarti kan 0,2, 20 per 100, 0,2 kali 900.000. 900.000 di sini adalah harga halotannya. Ya. Semua dihitung, terakhir baru diakar. Ya, ketemu angka
25,8 dibulatkan 26 botol. Ini berarti bahwa persediaan yang harus dibangun adalah 26 botol. Ya. Jadi persediaan yang harus tersedia adalah 26 botol. Economic order interval. Masukkan rumus yang tadi ya, 2 kali 50.000 biaya order per 0,2 maintenance tadi kali harga obatnya dikali dengan konsumsinya. Ketemu economic order interval ini satuannya adalah tahun, bulan atau hari. Ya, nanti di perhitungan terakhir dihitung menjadi unit paling kecil hari. Ya, tadi kan karena lead time-nya waktu tunggunya adalah satuannya dalam satuan hari gitu. Nah, EOI-nya ketika dimasukkan ketemu 0,0215 tahun. Itu sama dengan berapa bulan? Ya, 0,02 ya itu sama dengan berapa bulan? Ya, sama dengan 0,258 bulan. Sama dengan berapa hari? Oh, sama dengan 7,746 hari. Ya, dikalikan saja dengan 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari. Ya. Jadi harus beli tiap 7 sampai 8 hari sekali untuk sebulan. Ya. Berarti sebulan berapa kali? 4 kali pesan. Ya, karena EOI-nya ketemu 7,7 ya, dibulatkanlah 7 sampai 8 hari tadi, 7 sampai 8 hari. Jadi kalau sebulan itu 30 hari, maka diperkirakan untuk mengadakan halotan itu setiap 7 sampai 8 hari ya, jumlah berinya berapa? Tadi 26 tadi ya. Di bawah 26 botol setiap 7 sampai 8 hari 4 kali atau 4 kali pesan. Ya. Economic order frekuensi ya, penggunaan selama setahun dibagi dengan EOQ ya. Penggunaan setahun ini tadi konsumsi selama 1 tahun ya. 1.200 dibagi dengan EOQ-nya. Ya, ketemu tak? Nih. Reorder point ya, lead time-nya 2 hari, maka 1.200 bagi 365 ini adalah perhitungan dalam 1 tahun itu adalah 365 hari. Ya, dalam 1 tahun 365 hari. Berarti 1.200 konsumsi dibagi 362 kali 2 maka ketemu 7 botol. Reorder point. Jadi ketika barangnya tinggal 7 botol, maka kita harus segera melakukan pengadaan kembali. Ya, jangan sampai kurang. Tapi apabila kita juga membangun stok pengaman, stok penyangga, maka ditambahkan ya 2 kali DL yaitu 14 botol. Ya, jadi kalau ada stok pengamannya maka tambahkan saja sehingga kalau barangnya tinggal 14 botol ya kita beli lagi dan seterusnya. Ya, tadi ya persediaannya kan yang harus dibangun kan 26 botol itu. Kemudian ya, ini ada selain ini ya tambahan ya, tadi sebelumnya selain just in time tadi harus just in time ada PUT, prioritas utama tambahan. Ini sebetulnya sama dengan ABC VAN tadi, mana-mana yang diprioritaskan, yang utama dan yang tambahan. Ya, mirip-mirip lah dengan ABC karena dia menggunakan basis ABC. Ya, VAN. Model just in time. Ya, just in time merupakan perwujudan kemitraan usaha antara perusahaan yang dalam hal ini adalah industri farmasi, rumah sakit atau apotek dengan para pemasok. Dalam just in time, perusahaan memberikan kepercayaan kepada pemasok untuk memasok bahan hanya pada saat perusahaan memerlukan. Jadi memang sudah ada kesepakatan kerjasama dengan perusahaan. Saya hanya beli barang ini ke tempat supplier tersebut. Ya, maka ketika itu dibutuhkan, maka supplier tersebut wajib untuk memberikan. Ya, dengan kesepakatan. Ya, karena dia ada kerjasama, ada keuntungan dari kedua belah pihak. Dengan sistem inventory just in time, order dilakukan apabila persediaan hampir atau sudah habis. Ya, jadi stok minimalnya itu ada.
tidak perlu melakukan beli dengan jumlah banyak atau lebih banyak. Kalau uang kita terbatas, maka just in time ini menjadi pilihan. Ya, kita beli ketika barangnya sudah mau habis, maka kita beli saja. Nah, ini sering dilakukan di apotek. Ya, karena apa? Syaratnya adalah lead time-nya ini harus pendek. Ya, lead time-nya tidak boleh panjang. Ya, kalau terlalu panjang lead time-nya, waktu tunggunya, maka just in time ini menjadi masalah. Ya, kalau kita beli barangnya tidak ada atau kita beli ternyata datangnya tidak kunjung-kunjung datang, ini berbahaya pada saat kita melakukan pelayanan obat. Ya. Kelemahan sistem ini adalah jika tidak didukung dengan keteraturan defekta. Keteraturan defekta itu adalah dokumentasi terkait dengan barang yang habis. Ya, barang permintaan yang kosong itu apa, tinggal berapa sih barangnya, maka kita beli. Tapi kalau dokumentasinya jelek, maka ya sudah, ini akan meraba-raba. Ini kira-kira habis, kira-kira masih ada. Nah, kalau perkiraan itu menjadi salah, akan mengakibatkan terjadinya kekosongan barang, stock out. Ya. Oke. Just in time memerlukan syarat apa? 1. Pengurangan lead time, tadi sudah saya sampaikan. 2. Penurunan persediaan ke tingkat minimal. Jadi stok minimal harus kita tetapkan. Keadaan equipment peralatan kita bagaimana, telepon kita nyambung dengan baik atau tidak, ya, arus produksi yang berimbang, kinerja keseluruhan sistem yang dapat diprediksi. Ya, tapi tentunya dalam siklus drug management cycle yang di depan tadi yang kita sampaikan, maka itu harus mendukung. Ya, kalau tidak mendukung maka ya akan terjadi ketidaksempurnaan di salah satu sisi pengelolaan perbekalan farmasi. Ya, beberapa model lain banyak sebetulnya ya untuk pengendalian persediaan, tapi kita tidak mempelajari ini. Ya, pada umumnya pengendalian persediaan sudah disampaikan di depan tadi, itu sering dipakai oleh rumah sakit atau fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya. Ya, karena relatif lebih mudah gitu, atau kombinasi dari beberapa pengendalian yang sudah disampaikan tadi. Oke ya, itu untuk pengendalian persediaan ya. Oke, ini saya pikir ini kita bicarakan di pertemuan yang lain. Baik, demikian untuk penyampaian dari saya untuk materi pengendalian persediaan obat, pengendalian persediaan kefarmasian atau perbekalan farmasi di rumah sakit ataupun di apotek. Ya, demikian. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.